Jauh sebelum putra-putra Adam menapakkan kaki di bumi, sebelum sejarah manusia dimulai, terdapat sebuah peradaban panjang yang kini hanya tersisa dalam kisah dan penafsiran. Sebuah era yang diyakini berlangsung hingga 88.000 tahun. Inilah kisah tentang bangsa jin, penguasa bumi sebelum manusia. Pada masa itu, bumi digambarkan sebagai dunia yang subur dan menakjubkan. Energi kehidupan memenuhi setiap penjuru. Makhluk-makhluknya berumur panjang. Mereka hidup dari kekuatan yang tersebar di bumi, tanpa saling memangsa, tanpa pertumpahan darah, setidaknya pada awalnya. Kemudian datanglah sosok yang disebut sebagai khalifah pertama di bumi, Abu Al-Jan. Ia dikenal sebagai leluhur golongan Al-Hin, kelompok awal dari bangsa jin yang menghuni dunia. Dalam riwayat, bangsa jin diciptakan dari api tanpa asap, marijin min nar, sebagaimana disebutkan dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran. Sebuah unsur energi yang dahsyat, berbeda dari tanah yang kelak menjadi asal manusia. Di bawah kepemimpinan Abu Al-Jan, bangsa jin berkembang pesat. Mereka memiliki umur panjang dan kecerdasan tinggi. Peradaban mereka disebut-sebut megah dan mengagumkan. Pada masa itu, mereka hidup dalam ketaatan dan kedamaian. Namun sejarah jarang berjalan lurus. Seiring waktu, keturunan Abu Al-Jan bertambah banyak. 7 putranya memimpin wilayah-wilayah berbeda. Kerajaan-kerajaan berdiri di berbagai penjuru bumi. Ambisi pun tumbuh, kekuasaan mulai diperebutkan. Dan dari sanalah pertumpahan darah pertama terjadi. Dalam tafsir terhadap surah Al-Baqarah ayat 30, sebagian ulama menjelaskan bahwa para malaikat telah menyaksikan kerusakan yang dilakukan oleh makhluk sebelumnya, keturunan Al-Jan, hingga mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan di bumi itu makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah?" Riwayat-riwayat menyebutkan, ketika kerusakan semakin meluas, Allah mengutus para malaikat untuk menertibkan bumi. Dalam sebagian kisah, sosok Azazil, yang kelak dikenal sebagai iblis, ikut serta bersama para malaikat dalam mengalahkan kaum jin yang memberontak dan mengasingkan mereka ke wilayah-wilayah terpencil. Kejayaan bangsa jin pun perlahan runtuh. Azazil, yang dikenal cerdas dan tekun beribadah, diangkat ke langit. Ia menempuh perjalanan panjang, belajar dan beribadah di setiap lapisan langit. Ia dipuji karena ketekunannya, hingga suatu ketika ia berada di antara para malaikat. Namun perjalanan sejarah belum selesai. Setelah era panjang bangsa jin, Allah mengumumkan sebuah keputusan yang mengubah arah semesta. "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Para malaikat bertanya, bukan membangkang, tetapi ingin memahami hikmah ilahi. Kemudian Allah menciptakan manusia pertama, Adam, dari tanah liat kering yang dibentuk. Ketika ruh ditiupkan ke dalamnya, para malaikat diperintahkan untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan. Mereka semua patuh, kecuali satu, Azazil. Ia menolak. Kesombongan tumbuh dalam dirinya. Ia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Penolakannya mengubah takdirnya. Allah berfirman bahwa ia terkutuk hingga hari kiamat. Sejak saat itu, Azazil dikenal dengan nama iblis. Namun sebelum turun ke bumi, ia meminta penangguhan umur hingga hari kebangkitan. Ia bersumpah akan menggoda manusia
menjadikan kejahatan tampak indah di mata mereka, kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Allah menegaskan bahwa iblis tidak memiliki kuasa atas hamba-hambanya yang tulus mengikuti petunjuk. Adam kemudian diajarkan nama-nama seluruh benda, sebuah simbol pengetahuan, kesadaran, dan amanah yang tidak dimiliki makhluk sebelumnya. Inilah perbedaan mendasar antara manusia dan bangsa jin sebelum mereka. Adam dan Hawa tinggal di surga untuk sementara waktu, hingga godaan itu datang. Mereka tergelincir, lalu diturunkan ke bumi. Sejak saat itu, bumi memasuki babak baru. Bukan lagi era jin sebagai penguasa, melainkan manusia sebagai khalifah. Namun bayang-bayang masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Iblis, yang dahulu dikenal sebagai Azazil, kini berjalan di antara keturunan Adam, bukan sebagai penguasa bumi, tetapi sebagai penguji. Perjalanannya belum berakhir, dan sejarah manusia adalah bagian dari ujian itu.